belum 100% masuk. Saya cerita ini belum, makanya kadang bingung. Makanya kayak sing aku ini takut tentang sudah ketemu Allah itu kan berarti kan wujud. Ya, kami jelas namanya dari biru sampai ini dan disaksikan dengan alam semesta dan sebagainya. Kadang kita memikir kondi ketemu, kalau bahasa ketemu berarti kan rupa atau wujud ya, bahasa ketemu lah bahasa betul, ya. betul. Nah, yang dimaksud ketemu itu berarti dengan bahasa kolbu, bahasa apa? Makanya kan sampai kemarin ngomong, saya sudah ketemu Pak Arif. Kalau ketemu itu berarti kan aku ketemu Mas Edi Ya, betul. Ya, itu ketemu. Nah, ya. Yang dikatakan ketemu, terus saya menjelaskan yang bermacam penjabaran yang saya sampaikan. Nah, sampai sekarang pun saya belum memahami yang 100%, masih di angan-angan, kadang tidur saya. Ketemu ya Allah itu, ya apa? Kan gitu ya, kemarin saya menjelaskan juga loh. Iya. Nah, itu sampai sekarang, makanya saya ini orang awam. Iya, betul, artinya betul. belum bisa mencerna secara akal saya, hati saya. Iya. Makanya itu kan kadang-kadang saya perlu tanyakan kembali supaya untuk memahami diriku. Piye ketemu itu dalam bentuk apa? Yang pertama, ketemu mungkin dengan bentuk yang lain, ketemu dengan bentuk wujud enggak, tapi dengan istilah apa itu kan saya belum dijelaskan secara rinci. Tapi kemarin sampean bisa ngomong mencontohkan air laut. Nah, air laut tadi kan, makanya itu saya juga benar sudah tahu kalau air laut itu samudra. Kalau di sini tetap apa? Air laut tetap air laut. Tapi yang saya tekankan tadi, pertanyaan saya, loh, Mas, sampai sudah ketemu Allah, saya sudah membuktikan kan itu ya kemarin ya. Nah, terus dijabarkan oleh Mas Teddy dan sebagainya, dijabarkan tentang air laut dan sebagainya. Cuman dengan wujud itu kan nggak mungkin bisa dengan wujud itu tadi loh. Itu pemahaman saya orang awam. Gitu loh Pak Bos. Paham. Gini, sesungguhnya kita besok pagi menemui pagi itu sesungguhnya jenengan ketemu enggak dengan pagi itu? Kalau itu ketemu. Padahal saat jenengan ketemu pagi itu ada alam semesta yang di situ apa enggak? Iya, toh pasti. Dengan daya segala yang ada di jenengan apa enggak? Iya. Daya itu sumbernya dari mana? Iya, dari Allah. Nah, ya sudah. Berarti kalau daya itu semua dari Allah, yang kamu temui sendiri itu sesungguhnya siapa? Kata ketemu. Iya. Iya. Gini. Saya yang masih bingung tuh kata-kata ketemu. Kata-kata ketemu. Dalam berbahasa Indonesia, kalau kata-kata ketemu itu berarti kan kita bertemu seseorang, bertemu dengan jin, bertemu dengan itu kan sosok, Mas. Sosok ya. Betul. Yang saya menjelaskan ke saya ini gimana? Jenengan saat besok pagi naik sepeda itu melakukan aktivitas, ketemu dengan paginya itu apa enggak? Ketemu pagi, siang, malam, sore, malam. Dan di situ tergambarkan seluruh alam semesta punya kecerdasan masing-masing, jenengan punya daya di situ. Iya apa enggak? Iya. Lah itu mau kamu gambarkan apa lagi? Pada konektivitas Allah dengan dirimu seperti itu harusnya. Kenyataan yang kamu temui itu sendiri sama dengan Allah karena realitas. Itu di bayangan apa di realitas? Realitas sehari-hari. Ya sudah. Berarti kan selalu ketemu Allah sesungguhnya, tapi kamu tidak sadar bahwa itu kemasannya Allah untuk menunjukkan esensinya di dalam dirimu. Karena kalau tidak begitu, gimana Allah mau menunjukkan bahwa awakmu ki enek aku lho ya. Ning caraku nunjuk ning awakmu dengan aktivitasmu itu sendiri yang setiap hari kamu berarti lakukan. Bukan wujud ya. Ya bukan toh? Ya bukan wujud, tapi kamu menemui segala bentuk kelengkapan yang ada di dalam dirimu itu, itulah Allah. Termasuk segala bentuk wujud. Termasuk segala bentuk wujud, makanya kamu di mana kamu menghadap, disitulah Allah.
Ini wajah tuh. Wajah, iya, saya menghadapkan wajah saya ke wajah. Itu kan alam semesta ini. Makanya akimi sholata wa robbaka fakabir. Kan yang rob, Mas. Berarti rob itu kan aturan yang melingkupi dirimu itu. Titahnya Allah itu. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Neng alam to, Mas. Nyatane jenengan sesuk mlaku iku neng alam ora? Enek sing ra jejak neng alam? Enggak ada. Berarti jenengan wis alian gen. Berarti beralih dari gelare jagat neng dimensi alam lain. Berarti pindah alam jenenge engko. Clear nih gini, Mas? Clear. Berarti kamu setiap hari sesungguhnya menemukan realitas kenyataan itu apa ndak? Realitas. Lah apa betul. iku arep mbok sangkal? Bukan kita menyangkal itu. Artinya saya berasumsi bahwa kata-kata bertemu dalam bahasa yang benar Ya. ketemu. Nah, saya berpikir lagi ketemu. Ketemu ini belum bisa dijabarkan, tapi sudah dikiaskan tentang kemarin itu air laut. Di samudra ya air laut. Betul. Jika kita ambil satu ember taruh sini ya air laut. Iya. Benar kan? Nah, Betul. berarti sifatnya itu bukan bertemu, tapi realita sehari-hari. Betul. Bolehkah Yang kita- dia mengaku laut, air di ember tadi? Nggak bisa. Lah, Nggak bisa. sampean lak wis ngomong dhewe to. Air memang air. Iya. Ya ini realitanya air memang. Air laut. Air laut. Tapi nggak bisa disebutkan laut atau Iya. samudra kan. Iya. Jadi yang saya pertanyakan tadi ketemu. Kalau gini kan sudah jelas. Oh berarti kiasannya itu saya setiap hari lihat realitanya ketemulah sama Allah dengan kita ritualnya menghadapkan diri kita kepada Allah. Tujuan kita kepada Allah. Realitanya saya selalu kalau kita ngomong bertemu ya kita nggak ngomong bertemu tapi selalu hadir di kita. Ya, Hebat lagi. selalu hadir kan Tambah untuk hebat kita. lagi. Karena Seperti Al-Quran itu sendiri selalu tersurat dari yang tersirat. Tersurat buat jasmani, tersirat buat rohani. Udah. Ya, Sekarang gini ya Mas Arif ya. Saurunge roh iku dikeleti jasmani, dimasukkan sama Allah neng jasmani ini jenengan. Sebutan Allah ki enek ora, Mas? ada. Kayaknya. Ya Allah. Ya. Lah ada nek nyebut piye, Mas? Kalau istilahnya yang Jangan istilahnya diistilahkan. ini Sing yang mbok di perut. rasane dhewe, ya. kalau yang di mana? Di dalam perut ibu kita atau gimana? Gimana? Ngene. Gimana? Jenengan bahas Allah iki kan jenengan wis enek to saya. Wah, oke. Yang saya tanyakan Berarti Allah itu sebelum adanya kamu di sini, sebutannya kan ndak ada. nggak ada. Karena ngene Mas. Janjane awake dhewe iki terdiri dari apa dan apa wis aku tekoke. Ya, kalau memang terdiri kan ada udara. Ndak, jenengan iki lho, tak tekoki jenengan gak usah nyaut lingkungan lainnya. Dirimu sendiri itu apa? Jasad. Nek jasad lak mayit to Mas jenengan. Jasad dan roh. Nah, berarti jenenge jasmani dan rohani. Itulah wujudnya Allah, Mas. Tapi awakmu gak oleh ngaku Allah. Benar. Itu benar. Ning nek sekirane roh iku gak enek jasmanine, Allah nggak dibahas loh Mas. Karena di alam roh sebutan Allah nggak ada. Engko mari kok kene sebutan Allah gak ono Mas. Wong nek wis meninggal iku. Sing bahas Allah sing tetek bengek ada bahasan Allah sampai di ngajekne neng kene gawe Quran, itu kan sakwise neng kene Mas. Engko kena mbok nggih urip mari kok kene. Kayak sangu istilahnya. Sik renungno sik iki Mas. Iya, paham. Oh iyalah. Dengan adanya jasmani rohaniku ini, makanya aku iso bahas Allah. Karena saurung makane kelahirane roh lahir sing sepisanan ning alam arwah, Mas. Lahir ping pindho engko ning alam duriat. Ya. Engko lahir ke telu dhek ning alam akhirat. Engko lahir ke papat ning alam mulki. Mari ngono lahir ke lima dhek ning alam kelanggengan, Mas. Paham.
Ya, artinya sudah paham di situ. Jadi cuma hanya pikiran saya kan kemarin ketemu nih piye. Saya pikir lagi ketemu nih nanti. Sifatnya Allah itu sing pertama apa, Mas? Ketemu. Hah? Musa ketemu. Ya. Neng Muqaddasil tua itu Musa ketemu Allah dengan sosok apa Allah di situ? Neng Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan ya, artinya ditunjukkan, bukan ketemu ya, ditunjukkan kebesaran Allah. Berarti saat ditunjukkan Musa menemui apa? Kalau nggak salah itu apa ya, gelegar apa gitu loh. Bukan. Apa itu gelegar? Jenengan kok nek maca nang Quran tenan mbok buka, ketemu api. Di api itulah sesungguhnya, dengan api ini saya nanti akan menemukan sesuatu di api itu. Berarti sesungguhnya api itu nek kita telusuri, kita tarik ke dalam diri kita, dikaitkan alam semesta, sesungguhnya api itu apa gambarannya? Amarah. Ya. Matahari, Mas. Iku nek neng UFO. Makanya matahari sifatnya panas. Dengan panas itu tumbuh-tumbuhan bisa sintesis. Ya. Karena kalau tidak ada matahari, kira-kira seluruh kehidupan ini mati semua apa enggak? Mati. Ya sudah. Sesungguhnya kan kita hanya mengonektivitaskan itu. Itu loh. Jadi kan bukan berarti matahari Tuhan. Dia unsurnya Allah tapi bukan Tuhan. Karena ngaku Tuhan gak oleh, Mas. Ya, betul. Koyok banyu niku wae lho, Mas. Jenengan iki unsure Gusti Allah. Tapi nek jenengan sampai ngaku Gusti Allah ya kenemenen. Wong nyatane jenengan ra berdaya, Mas. Sesuk jenengan dikeki lara plek wetengmu sampai ra karu-karuan gak iso berkutik. Betul. Pengen dibuktekne ngono mosok sampean. Kan tidak perlu. Ojo. Lah ekstrimnya saya kan harus begitu ngomongnya. Karena jenengan menuntut Allah mbok tuntut sebagai sosok. Ya, pemikiran saya. Iya. Lah saya orang awam, pemikirannya begitu. Saya tanyakan kembali di sini. Ngene, Mas ya. Enek 8 miliar makhluk Gusti Allah sing jenenge menungso ning gelare jagat, Mas. Di dalam dirinya ada Allah apa ndak? Pasti. Enek Allah, enek Allah, enek Allah. Apakah Allah banyak? Tidak, satu. Sing akeh sopone? Menungsoe. Makanya enek hitungan 1 sampai 10. 9. Karena 0 wingko Allah, Mas. Tapi 0 nggak disebut di awal. Makanya kok jenengan ngerti wa awalu wa akhiru. Sesungguhnya Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang dohir dan yang batin. Wes ngene, Mas. Segala sesuatu jenengan nek ngilo ning arep ngilo, pengilon. Artinya pengilon itu apa? Koco. Oh, koco. Ya. Jenenge aku ngomong ngilo kan berarti kaitannya karo apa, Mas? Koco to? Kaca, ya. Iya. Saat jenengan ngilo, roh arif sosok ngene iki. Akeh sing ketok apa akeh sing ora, Mas? Akeh sing ora. Jawab muni tenanan sadar ora iki? Maksudnya ketok saya. Lah nggih, Mas. Ketok antarane materi sing ketok iki karo sing ora asline nek dibedah dengan ilmu banyak mana? Artinya nggak paham aku. Kalau kita mengaca, ya itu sosok kita. Artinya maksudnya dibedah gimana? Nek dibedeli, dipreteli, diwaca suwi tok sitokno akeh sing ora ketok apa akeh sing ketok? Seorang arif iki. Kalau dengan kacamata saya, ya kacamata saya ya. Yes, kacamataku, lah tak delok. Oh iya. Aku berarti nggak cocok pakai baju ini karena kita melihat di situ. Berarti bisa dinilai. Kalau dengan kita berkaca, oh ya aku kurang, brengosku banyak atau harus kita cukur. Contohnya kita bisa menilai di situ. Artinya begitu. Kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bisa dibedah apa tidak? Banyak yang terlihat apa banyak yang tidak terlihat sesungguhnya? Nggak paham saya. Nah kalau aku banyak yang terlihat apa banyak yang tidak terlihat? Iya. Jelas banyak yang tidak terlihat. Nah yang terlihat kan hanya sedikit sekali sih. Ya. Hanya bagian sisi depan. Sisi depan aja. Sisi belakang nggak kelihatan. Belum lagi sisi dalam. Apalagi barang sing neng jerumu, Mas. Luweh gak ketok, Mas. Makanya panca indera itu menipu dirimu. Makanya panca inderamu sing didelikne iku karo sing ketok. Makanya
panca indera tul ini kan dikeluarkan semua mbek Gusti Allah. Kuping delalah ya ditokne, irung ya delalah ditokne, mata ya ditokne, cangkem ditokne, Mas. Iya toh. Tapi part-part yang melingkupi daya dengarnya, fungsinya kan di dalam malahan. Ya. Setuju. Artinya nek jenengan ngilu nek walah jangkrik Arif ya jane sekedar kuping, sekedar iki tapan nek tak cekel ngene apakah ini Arif? Bukan. Nah iya. Kupingnya Arif. Jane wis iso, tapi bingung sendiri dengan dia. Karena kemelekatan yang terlalu lama. Betul, maksudku lepaskan konsep yang selama ini ada di dalam dirimu karena itu bukan konsep ketuhanan yang asli dari Allah. Tadi kalau ikut podcast awal, jenengan paham itu arahnya kemana. Karena sesungguhnya jenengan itu ngrumangsani pora nek biyen dikandut wong tua. Iya dong, turunan. Pasti kan kita turunan. Makanya. Islam turunan. Nah, itulah ndak boleh. Ya. Makanya mengapa Ibrahim dengan si Nazar bapaknya, itu kan mengadu argumentasi. Ya. Dia tidak bermusuhan. Ya. Tapi membuktikan argumentasi mana yang lebih realistis yang dihadapi dalam kehidupan itu sendiri. Untuk membuktikan esensinya di dalam dirimu ini enek Allah. Tapi wira untuk ngaku Allah lo ya. Karena mengapa? Kamu itu sesungguhnya saat masih menjadi janin wis disumpah mbek Gusti Allah, Mas. Masuk. Saat disumpahi berarti setiap kelahiran manusia membawa sumpah yang sama apa enggak? Sama. Akhirnya yang membawa sumpah yang sama ini nek jenengan balik neng sumpah iki seluruh makhluk yang berjumlah 8 miliar sama apa enggak? Sama. Tapi yang membedakan kan hanya kemasannya saja. Iya kan? Ya. Kemasannya si Arif, si Teddy, si Marsono, si Sony, si Endro kan begitu. Tapi Allahnya sama apa enggak? Sama. Lah, itulah sesungguhnya. Berarti kita ini di sini berkeragaman dengan value dan bentuk yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya unsurnya sama. Itulah ahad, tidak ada yang menyerupai, tidak serupa apapun. Itulah sesungguhnya realitas hidup. Apa yang menyamakan air laut di segoro ambek air laut di ember itu apa yang menyamakan? Air lautnya. Apa? Unsurnya yang sama karena iki nggak mungkin podo mbek banyu PDAM. Asinnya. Unsur yang ada di air ember, air di ember ini sama dengan unsur yang ada di samudra itu. Sehingga air ini kemanapun kan tetap air samudra namanya. Unsurnya juga unsur yang dimiliki samudra itu. Tapi begitu air ini mengaku samudra itu, orang semua tertawa. Betul. Awake dhewe iki gur tetesan ning janjane padha. Sama dengan itu equal. Tidak kurang, tidak lebih, sama. Baik yang di pinggir pantai maupun yang di tengah sana yang di sama atas maupun yang di dasar. Tapi ilingo, awakmu gur tetesanku. Kamu berarti tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, juga tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kemampuan apa-apa maksudnya. Disitulah tadi lah. Mengapa terbukti di situ, Mas? Jenengan nyatane nek wis turu karo mayit apa bedane? Gak ono, Mas. Gur jenengan nek turu engko digugah tangi ngono tok lho, Mas. Lah yang mengakibatkan tangi iki sapa? Ini kan harus kita sadari dulu sejak awal. Kalau ini tidak disadari, akhirnya Allah karepe wujud ku kaya wujud belegre opo dan opo kan gitu. Iya. Padahal tidak bisa seperti itu ketahu kita. Akhirnya jenengan kok nggak iso bedane ahad dengan somat. Lah ketergantunganmu akhirnya kan kepada sosok, kepada makhluk. Itulah yang selama ini kemelekatan kita itu salah. Memandang Allah itu sendiri. Karena Allah didekatin dengan sesuatu yang terbatas. Konsepnya itu. Kalau ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang,
mesti ada pembatas antara malam dan siang itu. Dan saya baru ngeh ketika Kang Teddy mengatakan dulu bumi dan langit itu menyatu, bersatu padu. Nah, ketika dipisahkan, nah itu baru saya nyambung. Ketika dipisahkan ini akan membawa dampak konsekuensi logis terhadap keterpisahan ini, akhirnya menimbulkan dimensi yang menuntut untuk melengkapi dimensi itu sendiri. Karena mengapa? Di situ nanti ada pertanggungjawaban saling untuk menunjukkan esensinya yang memisahkan ini. Itu loh. Kalau ndak gitu ndak bisa. Dan ini perlu pemikiran, Mas. Nek wong sekedar goblok ora perlu duwe agama. Akhirnya jenengan nanti bisa merasakan, oh enaknya orang beragama seperti ini gitu loh, Mas. Karena nek jenengan gak ngono karo kucing apa bedanya padha uripe, Mas. Kucing ya beranak pinak. Tumbuhan ini ya hidup, berkembang dia, bertumbuh dia. Terbukti apa? Engkau nek wis bertumbuh, berkembang, mbok pek tanamannya bermanfaat. Iso mbok maem. Lah manusia kemanfaatannya apa? Kalau nanti dia tidak bisa membaca itu. Makanya Mas, dalam kehidupan Nyun Sewu, kita dilahirkan terakhir. Yang pertama flora dan fauna. Baru kelengkapannya terakhir manusia. Karena mengapa? Manusia itu nanti menjadi Adam itu. Wa id akhad mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfus. Arahnya ke sana. Karena awas lo nih ya, kamu nanti itu membawa skenario saya. Makanya hidup di sini kamu jangan badut. Karena dengan badut itu kamu membawa skenarionya lainnya saya. Lah, wi diarani buah kol di konsep lain kamu terapkan dalam hidupmu. Berarti kamu tidak menjadi konsepnya Allah. Itu nantilah kamu dikatakan orang yang tidak menggunakan konsepnya Allah itu ya hidupnya tidak pakai Quran. Sehingga pendekatanmu terhadap Sang Kholik salah terus. Interpretasinya salah, prediksinya salah, proyeksinya pasti akan salah, apalagi melangkah. Itu, Mas. Jadi ada qaul yang dulu menjadi referensi saya di sini. Qaul ya. Omongannya wong. Nah, qaulnya begini. Ada seorang pelacur yang sadar, dengan kesadarannya dia memberi minum anjing yang lapar, haus. Ya, itu kan Hadisnya. mendunia. Iya. Qaul tadi itu mendunia. Lah bayangkan seorang pelacur mengambilkan air minum dari sumur, memberi minum anjing, kemudian melanjutkan kehidupannya si anjing. Dalam perjalanannya si pelacur itu mati. Ya. Kemudian dihitung langkahnya menuju kebaikan. Karena dia sadar tadi menolong si anjing tadi yang kehausan. Ternyata bahasa qaulnya dia 51 langkah. Berarti kan sudah menang 1 langkah menuju kebaikan. Karena kalau dihitung 100 dia tinggal 49. Itu masuk surga menurut qaul itu. Pertanyaannya, kapan pelacur itu sholat? Kok bisa masuk surga? Berarti yang membuat masuk surga kan bukan sholatnya. Karena kebaikannya dia membuat anjing tadi bisa melanjutkan kehidupannya alias hidup. Itu ngeluh. Betul. Kisi gak sholat bisa masuk surga. Nah, tapi malah di ayat Qur'annya sendiri firman Allah, maka celakalah orang yang sholat, yang orang lalai di dalam sholatnya. Lo malah sing celoko sing sholat. Kan bertentangan seolah-olah antara qaul dengan firman Allah. Ngeluh itu. Tapi setelah kita paham, ternyata memang yang membuat seorang itu masuk surga menurut Jaiyah dulu nih masih kebodohan. Nah buktinya yang masuk surga bukan yang sholat kok. Justru yang sholat itu malah gak masuk surga. Ya, tapi kalau umpama ini kita kita bahas ya ngomong ya. Artinya kalau saya salah ya mohon disalahkan. Ya. Artinya begini. Berarti dari konteks sholat,
ada kewajiban apa enggak? Mungkin sholat yang bagaimana? Ya, pertanyaan. artinya, Kan itu nanti ya. akhirnya ada runtutannya. Dari cerita si pelacur dan sebagainya, orang yang tidak sholat, apakah kita tahu dalam riwayat hadis qaul tadi si pelacur ini nggak sholat? Kan kita juga nggak tahu. Ya, ya. Pelacur. Nah, ada gini bang. Ini sejelas kita argumen ya supaya boleh seneng tambah. Iya. Jadi Biar asik. saya punya teman tanda kutip pelacur. Dia tetap pelacur. Waktu itu di Gang Doli. Iya. Tapi setiap sholat, setiap adzan dia sholat. Iya. Ya kan? Saya bilang loh, kamu ini pelacur. Nggak apa-apa, saya pelacur. Tapi ini saya terpaksa melakukan ini karena ini tuntutan hidup. Dia sholat. Jadi dari cerita dan fakta yang ada di dunia ini, berarti kan tidak bisa menyimpulkan bahwa seorang pelacur nggak sholat. Itu melakukan, Mas. Nah, nggak melakukan sholat ya. Makanya kan? Dalam istilah. Gini, dibedakan dulu gini. Melakukan sholat itu kan bentuk ritual, Mas. Ya, maksudnya gitulah ya. Ya, artinya kita bentuk ritual. Tapi kalau ngomong sholat itu sesungguhnya bukan bentuk ritualnya itu. Nanti kita akan ngomong beda lagi. Ini bisa ya, karena yang saya tahu, sholat itu ya kita mengerjakan ritualnya kita sholat. Dia melakukan pelacur ya di malam hari itu. Dia melakukan, tapi dia tetap melakukan. Saya kan cuma sempat kaget. Iya, benar. Loh, apakah diterima? Alau-alam ya, seperti itu, alau-alam. Tapi dia melakukan. Sedangkan Mas Sony tadi bilang begini. Ya kan juga kita nggak tahu dalam arti ritual itu tadi. Dari apa yang dikaulkan itu, dari cerita kaul itu, sesungguhnya bukan sholatnya yang kita lihat, Mas. Jadi ini tadi apa ya istilahnya, Mas Nyun Sewu, Mas Gaji itu kan beracuan dari sholatnya. Sesungguhnya bukan sholatnya itu, tapi dia mempunyai kesadarannya itu yang dinilai sesungguhnya. Makanya kan hidup, bangun, terjaga, dan sadar. Tingkatan tertinggi sesungguhnya di ketauhidan itu kan kesadaran, Mas. Jadi bagaimana kamu melakukan itu sadar. Sehingga dengan kesadaranmu itu namanya orang sadar iki piye sih, Mas? Makanya nek enek wong anakku tahu ngamuk gak karo-karan. Nek ku ngomong penak, mbok ndang sadar tentu, Nduk. Mbok ndang sadar to lele. Kowe nyelot tuwa, ora nyelot enom. Terus opo iki mbok terus-terus nih lakon kaya ngene. Bapakmu ya nyelot tuwa, ya mbok ndang sadar. Orang Jawa dulu kan selalu ngomong gitu. Berarti sesungguhnya sebuah kesadaran itu menyentuh di jiwa biar dia melakukan segala sesuatu itu ndak mabuk, ngono lho, Mas. Nggak ngawur wis. Karena wong iku selama masih ngawur, masih mabuk, berarti kan terlepas dari kesadarannya itu. Lah kesadaran inilah yang sesungguhnya jenengan kon fitri, kon balik neng fitrahmu, kon balik neng adinmu itu. Artinya mengapa? Ingatlah bahwa kamu sesungguhnya di sini itu diperjalankan untuk kembali ke Allah. Lah Allah itu kesadaran puncak itu loh, Mas. Ya. Itu setuju saya dengan argumentasi dan penjelasan seperti itu ya. Kan? Makanya dengan adanya kita podcast seperti ini kita menambah wawasan juga. Ini kan kadang kita kebanyakan orang awam itu kan ditelan mentah-mentah, ya kan? Banyak yang ditelan mentah-mentah. Ada satu kasus juga. Ya kan? Saya punya teman anak saya. Dia tidak melakukan sholat. Waktu itu saya dengar ibunya memanggil dia. Le, sholat ta. Wes, awakmu wis tuwek, umur 40. Wes, kamu sholat. Dia tambah menceritakan orang tuanya. Iya kan? Bu, sepenting aku ki apik ambek wong. Apik sama orang, bagus sama orang, perbuatan baik. Aiman aja seorang peminum, Aiman tahu ya? Nah, itu masuk surga, Bu. Jadi
pemahaman orang tua dengan pemahaman si anak ini berbeda. Betul. Ya kan, berbeda. Nanti Kang Teddy bisa menjelaskan. Iya. Nah, di sini anak berargumentasi dengan orang tua sampai orang tuanya pun ngelus dodo. Ya. Kok begitu? Ya. Akhirnya karena saya juga orang tua, saya masuk. Sudah Bu, nanti dia punya kesadaran sendiri. Iya. Nah, saya bilang sudah kesadaran. Ibu kan sebenarnya sudah memperingatkan. Iya. Kalau ibu sudah memperingatkan ya sudah. Iya. Nggak usah diperingatkan, anak itu sudah besar. Iya. Nah, si anak berpacu pada qaul tadi. Iya. Berpacu pada hadis Nabi tadi. Iya. Lah, masuk ke surga. Lah, itu Iya. penjelasannya bagaimana? Itu kaitannya dengan gini Mas ya. Banyak contoh kasus. Orang tua itu rata-rata menyuruh anak. Orang tua sendiri tidak tahu esensi dia melakukan itu. Iya. Ngerti maksud saya? Makanya sesungguhnya yang dicontohkan ke anak itu kan bukan ritualnya itu. Iya. Sehingga anak beralasan wong salat nyatane padha ae sik akeh wong korupsi. Iya. Bahkan munggah kaji ya korupsi. Betul. Wong wis salat rajin kaya ngono bae gendak santrine. Iya. Nyun sewu. Ini kenyataan yang ada seperti itu. Betul. Akhirnya tidak masuk esensinya itu ke dalam dirinya si anak. Loh, nyatane ibuku yang nglakoni salat tiap hari, tapi mbak aku kok kejem. Kok merintah ngene, kok menakut-nakuti ngene. Lah, endingnya ritual itu untuk apa? Sekedar ritual itu untuk masuk surga. Lah, sing gak ritual padahal banyak orang yang juga tidak melakukan ritual. Ya, tapi nyatanya dia tadi juga baik. Lah, sumber kebaikan ini apakah dari jin? Kan bukan. Ya. Paham maksud saya? Paham itu. Karena sesungguhnya kamu itu punya dayanya Allah itu. Sehingga kebaikan itu sumbernya dari nuranimu itu, bukan nalurimu. Itu loh Mas. Sehingga orang kadang bingung menerangkan naluri opo nurani. Karena dia tidak menyentuh esensi yang dia lakukan terhadap apa ritualnya itu. Makanya orang yang sudah bisa menyentuh esensi ritual, ritual itu tidak perlu diperintahkan Mas. Makanya sesungguhnya tauhid itu kan gak bisa kita ajarkan bersama. Contoh lagi gini ya Mas, kita ngundang orang 1 juta di depan itu. Ya. Saat beol dan pipis bisa kamu perintah dari luar sini, pipis bersama, gerutuk-gerutuk pipis yang keluar ke toilet. Nggak bisa. Artinya kan menunggu perintah masing-masing di dalam dirinya dia sendiri. Yang merespon dia sendiri, yang melakukan dia sendiri. Iya apa enggak? Ya. Nah, kalau sudah saya counter attack seperti itu akan gimana dia menjawab? Pada petunjuk Allah ke dalam diri seseorang, itu seperti itu skripnya. Grand design-nya Allah itu. Makanya jenengan itu sesungguhnya punya grand design Allah. Dari lahirnya. Terbukti apa? Setiap orang tidak ada yang jatuh dari langit. Semua dalam proses penyempurnaannya di dalam rahimnya wanita itu. 4 bulan baru dibingat. Alastu birobikum itu tadi. Tapi ingat loh ya, aku ini sutradara besarmu. Kamu nanti setelah lahir harus mengikuti saya, sutradaranya aku. Ojo sampai kamu membuat konsep sendiri, kamu badut sendiri. Itu nanti kamu keluar dari konsep saya. Itulah nanti kamu celaka. Karena menggunakan konsep bukan konsep saya. Konsep Allah. Nah, makanya Mas, semua konsep saya kita tekoni. Ibrahim masih anak durhaka apa anak patuh terhadap orang tuanya? Belum paham. Ibrahim itu termasuk melawan orang tuanya enggak, Mas? Silsilah Ibrahim, saya belum dengar. Takut salah saya. Saiki jawaban sepengetahuan jenengan. Saiki Kanan, anaknya Nabi Nuh, itu anak durhaka atau anak penurut? An itu anak durhaka. Mengapa dikatakan durhaka? Tidak nurut. Waktu dipanggil sama Nabi Nuh untuk naik perahu, dia menolak. Menolak, Iya. nggak mau. Iya. Berarti dia anak durhaka. Termasuk istrinya. Oh, termasuk istrinya juga. Nah. Berarti dia durhaka. Iya. Lah, saya tanya, Ibrahim ini termasuk durhaka enggak sebetulnya? Nggak tahu saya, belum tahu. Orang tuanya. Dengan orang tua bapaknya yang Abraha itu. Padahal bapaknya selama ini Menyembah berhala. bukan menyembah berhala, Mas. Malah membuat. Pembuat, benar. Pembuat berhala. Nah, itu dengar saya. Ya, iya kan? Lah pembuat. saat Ibrahim suruh nurut sama orang tuanya, nurut enggak Ibrahim?
nurut. Ya ndak nurut, nek Artinya nurut. nurut itu nurut kalau perintah, tapi kalau suruh membuat ya nggak nurut memang. Lah ya kan berarti melawan. Melawan. Bahkan berhala yang dibuat oleh bapaknya dipecahkan oleh Ibrahim, dihancurkan oleh Ibrahim. Berarti konteks saya ngomong ini, Ibrahim kan tidak nurut sama orang tuanya. Iya kan? Tapi dalam konteks tertentu. Ya, makanya Mas, kita ngomong aja bahwa neng kene konteknya gur nurut ora mbek bapake ngono tok Mas. Dalam konteks nurut apa ndak? Ya. Kan tidak nurut sebetulnya. Tapi ketidaknurutan Ibrahim ini justru menjadikan pembelajaran kita toh. Itu loh. Karena kita itu di sini hanya persaksian aja loh Mas sebetulnya. Makanya saya sering ngomong, kamu kalau sudah masuk ke dalam hukumnya Allah, itu mengapa makanya syahadat itu kan pertama tuh Mas. Penyaksianmu kamu bermusyahadah. Itu namanya menyaksikan kan nggak boleh memaknai. Nggak boleh menilai. Berarti kan kamu hanya menyaksikan. Itulah. Karena penilaian itu hanya yang boleh menilai hanya Allah. Allah. Karena kita itu semua memerankan perannya Allah dengan keunikan kita masing-masing. Ngerti? Makanya seluruh makhluk jenenge menungso Mas, linasi atau hamba, itu sidik jarinya 8 miliar ini ndak ada yang sama. Betul. Berarti itulah uniknya makhluk yang namanya manusia. Itulah keberagaman. Itulah sosok bentuk, ndak ada yang sama. Dari ketidaksamaan itu tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menilai. Makanya kamu itu kembalilah kepada redaksionale Gusti Allah, ngene lho Mas. Dan kamu cukup harus bisa menyaksikan aku selama kamu hidup dan diberi kehidupan. Sudah menyaksikan belum? Itu aja satu baru. Ya pasti menyaksikan, nyatanya besok dia hidup ketemu pagi kok. Kan belum tentu semua orang bisa menyaksikan karena dia tidak sadar itu mau akan mangan huldi. Iya, sebetulnya setiap hari menyaksikan. Tapi karena begitu banyak konsep yang melekat dalam pemikirannya jenengan-jenengan itu, akhirnya jenengan hidup itu dalam kebadutan terus. Sehingga hidup kok untuk ujian Gusti Allah ngene ngono. Jane gak ujian Gusti Allah. Konsepmu yang telah mewarnai hidupmu itu sendiri. Kamu tidak mau kembali kepada konsepnya Allah. Sehingga kamu terbebani oleh konsep material yang ada itu. Akhirnya kamu berat. Karena namanya ini alam material. Segala sesuatu itu akhirnya bisa digramasi. Makanya demi masa. Masa itu kan dalam dua arti Mas. Masa artinya berat jenis gramasi, ada masa yang artinya waktu. Lah kamu kan melewati itu semua. Saat jenengan tidak bisa melepas kemelekatan itu, makanya perjalanan hidup itu kan melepas kemelekatan, berproses, makanya harus berubah. Arif sekarang kalau ngoco Mas, dengan Arif 25 tahun yang lalu dulu, beda apa enggak? Beda. Berarti kamu bisa melewati, meloncati perubahan itu sendiri apa enggak? Iya. Enggak bisa kan? Itulah Mas. Apa toh ya? Kita lahir sampai hari ini kalimat thayyibahnya tetap satu. La ilaha illallah. Pernah berubah mulai kenabian sampai kerasulan saiki? Enggak pernah. Sing berubah cangkeme wong dhewe-dhewe iki lho Mas. Karena dengan konsep yang tidak kembali kepada konsepnya Allah itu sendiri. Makanya jenengan gak balik neng adin. Gak balik neng malik yaumidin. Jadi bahasanya banyak Mas neng ngono. Malik yaumidin ini awakmu balik neng fitrahmu, balik neng risalah Gusti. Maksudnya gitu. Balik neng fitrah. Fitrahmu janjane mulai lahir, kamu itu sudah membawa konsep grand desainnya Allah itu sendiri nanti berkolaborasi dengan alam semesta. Akhirnya di situ ada ekosistem, bukan ekosistem Mas. Ekosistem. Akhirnya dari kata-kata eko menjadi equal dengan sistem yang ada. Karena kita hidup di alam semesta. Dan tidak ada sesuatu pun
kecuali Allah. Berarti sesuatu itu tidak ada kecuali Allah. Nah, ini kan kita sudah membahas seperti ini. Saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya begini. Yang mengganjal mungkin semasa hidup saya. Artinya hidup manusia itu sudah istilahnya apa ya? Ditentukan. Ya, sudah ditentukan atau ditakdirkan kamu seperti ini. Besok kamu seperti ini. Kamu nanti mati seperti ini, ya kan? Artinya kalau semua manusia itu disamakan, saya rasa nggak mungkin, ya kan? Kenapa si Arif seperti ini? Kalau dari konsep sampean tadi bilang, ya kasarnya atau awamnya kelakuanmu loh dari muda sampai sekarang kan ada perubahan ini. Nah, dari situ ada perubahan dan yang menuntun kamu nanti seperti ini. Itu kan nggak kebetulan. Oh, tidak ada sesuatu nah, yang kebetulan, Mas. Semua kan sudah ada alurnya. Betul, ya? betul, mengalir. Nah, flow, aliran. Jadi kalau umpama dari lahir kita sudah ditakdirkan besok Arif seperti ini. Ya. Kan nggak bisa ini dirubah. Dari Arif yang dulu dengan Arif sekarang, nggak bisa kan kita dirubah seperti ini. Nggak bisa, artinya bagaimanapun konsep cara saya mau lewat sana, lewat sini, lewat sana, tapi nanti endingnya Arif itu seperti ini. Ya. Nah, itu menurut pandangan dari Kang Teddy gimana? Karena kan sudah diplot. Ya, paham saya. Pak Sony seperti ini, Pak Teddy seperti ini, dan saya seperti ini. Itu gimana pandangan dari Kang Teddy? Ini pertanyaan yang selama ini mengganjal. Mungkin bisa mewakili pemirsa ya kan? Begitu. Monggo Kang Teddy coba. Bisa saya dikasih pemahaman. Oke, siap. Terima kasih. Jadi begini Mas ya. Saya contohkan bahwa sesungguhnya hidup itu mengalir, flow. Makanya tetap ada namanya orientasi dalam hidup itu. Nah, saya contohkan gini. Ini saya seorang pedagang. Maka saya akan mengulak barang 100 biji. Barang itu. Besok akan saya jual dengan konsep dan orientasi saya. Ya. Tapi saat saya jualan, lakunya hanya 5, Mas. Dari yang saya jual itu tadi. Ya. Nah, saya kan harus menyadari diri saya bahwa realitas yang saya hadapi dengan ekspektasi saya belanja 100 itu hanya terjual 5. Kalau ini tidak saya sadari, maka saya akan menolak realitas ini. Padahal keinginan saya, konsep saya, harusnya saya kulak 100 kan laku 100. Betul. Bener? Ya. Nah, itu kan konsep saya, ekspektasi saya. Tapi begitu ternyata realitasnya hanya laku 5, maka saya kan harus sadar. Oh, inilah Allah menunjukkan bahwa saya ini hanya seorang makhluk. Inilah saya yakin bahwa ada kekuasaan yang melampaui batas saya itu sebagai makhluk. Sehingga aku sadar nek aku makhluk, Mas. Ono sing nyiptakne aku. Oh, ternyata semua rasa itu sesungguhnya dari yang Maha Kuasa. Makanya saya tidak merasa berat. Karena aku merasa jenengan ada di dalam diri saya. Tak balik nih rasa iku mau, Mas. Sehingga aku menyadari aku makhluk. Ternyata aku ada yang menguasai. Dan rasaku ya dari yang menguasai itu. Tak balik nih rono. Enteng ora kira-kira nek wis ngono? Ya. Kesadarannya tumbuh. Dan penganalogian saya ini bener apa enggak? Karena konsep jenengan marketing blonjo 100 entek. Ternyata fakta di lapangan, kenyataan yang kamu terima laku 5. Kalau kamu enggak sadar kamu makhluk, ada yang menguasai dan yang punya rasa juga yang menguasai ini, kan mbok pikir dewe, Mas. Apa mampu? Padahal Gusti Allah itu menciptakan langit bumi yang awalnya bersatu padu, dipisah dengan segala macamnya, yang di luar dan yang di dalam yang menguasai Allah. Iku nggak merasa berat, Mas.
Kalau jenengan mbok baleni nggih Gusti, berarti saya harus merubah frekuensi saya. Saya harus hijrah dari ini biar berubah. Saat anak nakal terlalu, apa ini ujian Allah jenengan kok nguji saya terus salah. Karena jenengan tidak mau merubah frekuensi jenengan. Karena perubahan itu ada dari dalam diri jenengan. Dulu baru nanti lingkunganmu akan berubah. Dari frekuensi yang jenengan timbulkan itu. Aura ya? Iya, karena apa ya, daya tarik menarik itu tadi Mas. Itulah. Makanya mengapa ada energi, ada frekuensi, ada resonansi. Itulah gelombang. Oke. Paham. Clear di sini, Mas. Paham. Sehingga jenengan nek gak dikei pelajaran kaya ngono, mentang-mentang wani ngaku Allah. Nyatane aku blonjo 100 payu 100, sesuk blonjo 1000 payu 1000 kabeh. Lah, kedudukan sang penguasa dengan makhluk piye engko? Nah, ana bedane. Lah orang yang menerangkan ini konkret kan nek enggak pakai Quran enggak bisa ini, Mas. Iya. Selama ini taruhlah tanya orang, jawabannya kan ngelambiar nanti. Iki tak contohnya sampai ning kehidupannya kita loh, Mas. Saya bercita-cita rumah saya enggak di sini, Mas. Aku njaluk mbiyen ning rahime Ratu Inggris. Jelas enak aku nek lahir ning kono, Mas. Nah, kamu enggak minta loh itu. Iya. Dan disitulah makanya kamu dikasih pilihan hidup itu. Pengen seperti apa, yang memilih apa Allah? Iya. Bukan, makanya kamu manusia. Kucing ra duwe pilihan, manuk iki ra duwe pilihan, tumbuhan ra duwe pilihan, Mas. Ning jenengan duwe pilihan, itulah makanya makhluk sing laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ itu posisimu. Kalau jenengan nanti tidak bisa membedakan sang kholik, sang pencipta dengan makhluknya, gak diuji karo keadaan itu tadi. Dan itulah realitas. Sama dengan Allah. Segala sesuatu yang telah kamu hadapi itulah realitas. Akhirnya kamu menemukan kebenaran. Bukan lagi pembenaran kolektif. Ya frekuensimu rubahan. Betul. Karena mengapa? Ayatnya Allah ini frekuensi tauhid itu frekuensi ketuhanan. Mau dideleh neng frekuensinya makhluk kan harus dirubah. Makanya keperubahan itu sendiri adalah keniscayaan. Makanya aku mau ngomong, Pak Arif sekarang dengan 25 tahun yang lalu, beda apa enggak? Beda. Berarti mengalami perubahan apa enggak? Itulah yang harus disadari. Oh berarti aku seperti apapun makhluk. Boleh punya orientasi, boleh punya ekspektasi, tapi jangan over confident. Tapi juga enggak boleh under confident. Oh nggih Gusti, alhamdulillah matur suwun. Dengan seperti ini saya sadar bahwa saya makhluk. Ternyata aku enek sing nyiptakno. Ning jenengan nyiptakno aku, nguasai aku, tetep neng aku. Nyatane aku sing mbok kei napas. Akhirnya kok kenikmatan mana lagi yang akan saya dustakan dengan keberadaan saya? Kan jenengan gur karek ngono tok, Mas. Karena Anda tidak bisa menghindari ini semua. Itulah pilihan hidup. Artinya selama kita mau berubah, pasti ada perubahan. Berkehendak, pasti Allah memberikan perubahan itu. Karena kebanyakan orang kan men-judgment, wes gak iso, nggak bisa. Kamu kalau sudah jadi ini, ya selanjutnya kamu jadi ini. Nah, karena mungkin kan ini sakit jibeke Mas. Jibeknya. Kamu kalau sudah jadi ini, selanjutnya usiamu berapa? Sekian ya. Ini saya mewakili banyak orang dan saya yang menanyakan ini. Jadi kamu sekarang seorang pengusaha, ya sudah, kamu nanti akan menjadi pengusaha dengan usiamu yang seperti ini. Banyak orang menjawab seperti itu. Ya. Tapi kan penjelasannya yang tadi kan selama kamu tidak mau merubah, tidak akan merubah nasibmu kan? Iya. Seperti itu kan penjelasan yang konkret. Iya. Firman Tuhan. Ya? Itu firman Tuhan. Ya. Jadi kan bisa dirubah, bukan tidak bisa dirubah. Oh tidak, bisa. Tinggal frekuensimu saja yang harus jenengan rubah. Makanya mengapa lebih baik kalau jenengan pengen piye-piye ngene, jak rene ben omong mbek aku sih. Karena merubah frekuensi itu tidak semudah yang kita omongkan. Dia harus bisa ketemu dengan saya karena dengan berhadapan ini akan beda. Karena saya orang yang mengucapkan sekedar lafaz dengan yang dia sampai mendasar. Saya sudah bisa membaca frekuensi itu. Nyun sewu Mas ya. Saya sampai merinding Mas. Karena itu nanti ada Mas.
Nek gak ngaji Quran sudahlah Mas. Segala sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran berarti keluar dari skripnya Allah, sudah gitu aja lah. Nek wis metu kok skripe Allah, berarti wengko ora dadi hambane Allah Mas. Dadi hambane Allah sing dadi hambane skrip sing mbok elok iku. Sekarang jenengan karek milih, jenenganku dadi Abdullah apa dadi hambane duit, apa dadi hambane materi, wis ngono lho. Karena hidup itu hanya pilihan. Kalau saya coba tarik resonansinya dari vibrasi yang dikeluarkan oleh Kang Teddy tadi. Ya. Satu. Agak kenceng aja. Ya. Satu. Ya. Ketika firman Allah berbunyi, Ya. Tuhan tidak akan merubah nasib seorang hamba kalau hambanya itu sendiri tidak mau berubah. Iya, karena tidak bergendak dia. Ya, satu. Nah, bagaimana agar kita bisa berubah? Ya kita harus punya kehendak dulu. Contoh paling gampang, paling mudah menurut saya. Dari tadi saya kan mencoba memvibrasikan nih. Saya tarik vibrasinya ini, saya resonansikan apa? Selama kita masih ngomong ping 1000, ping 1.000.000 di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda pun, selama masih ngomong berarti kan belum melakukan. Iya. Termasuk yang itu, kamu kalau mau jadi pengusaha, wong bapakmu semua pasti juga jadi pengusaha, padahal sampean pengen jadi seniman misal. Ya. Tapi mek diomong-omong, bisa terjadi apa enggak? Tidak bisa. Clear lah jawabannya. Ya. Realnya begini. Sampean punya niat mau ke Surabaya dari Sidoarjo. Ya. Sampai kan naik motor dulu. Ya. Begitu naik motor, taruh kita sudah sampai di jalan raya. Nah, realnya itu kan nanti kita mengikuti aliran di jalan raya itu. Kalau di sini semua ngebut, sama ikut ngebut apa ikut pelan? Kalau itu jalannya besar, jalannya harus. Tadi pertanyaan saya, kalau di sini orang semua ngebut, sampai mau ngebut apa mau pelan? Ya ngebut. Mau tidak mau kan harus ngebut. Ya. Berarti kan mengikuti aliran. Nah, ketika aliran di sini ngebut, sampai selamat apa tidak? Selamat. Pasti selamat. Nah, sekarang ketika alirannya ngebut kencang 80 sampai 40, sampai mati apa enggak? Iya, pasti kena. Diseruduk karena Ya. itulah kita mengikuti aliran. Jadi resonansi yang saya dapatkan dari vibrasinya Kang Teddy tentang aliran, di dalam tubuh kita ini ada darah yang mengalir dan kita tidak bisa mengendalikan itu. Kita hanya bisa menghirup, sadar, mengeluarkan lagi, tapi kita Sadar. tidak bisa mengontrol aliran di dalam sini. Tapi bila kita mengikuti aliran di sini, tensi dulu. Oh, tekanan kita normal. Ketika tekanan kita normal, kita bisa beraktivitas normal. Coba tekanannya tidak normal, di bawah apa di atas? Bisa normal nggak? Ya, tidak bisa. Nah, disitulah kita mengikuti aliran jalan raya tadi. Kalau jalannya lambat, kita lambat. Di depan ada gini, kita masa mau terus. Nah, itu kan kesadaran berpikir melihat celah untuk merubah. Kita mau menyalip, boleh nggak kita menyalip? Boleh-boleh saja. Boleh. Bahkan mau ngebut pun boleh, asal pakai perhitungan. Nah, disinilah antara kecerdasan berpikir, merubah, itu butuh kecerdasan, termasuk menyalip tadi, ingin merubah, mendahului dia, kan merubah mendahului dia, agar lebih. Otomatis kalau mau lebih, bekerja lebih keras. Tapi bukan kerasnya yang kita tonjolkan, cerdasnya. Kan bekerja keras sama bekerja cerdas beda. Oh, pasti Ya, akan sudah. beda. Kerja keras kan pakai Nah, otot. Iya. Itu masih pakai otak. Bayangkan kalau kita mendekati Allah dengan energi, frekuensi, tak terhingga. Tak terhingga. Kamu nanti akan menemukan sesuatu yang tak terhingga itu. Kalau pakai bahasa ekonomi, uang itu ada di pasar. Ya. Di pasar itu kalau tidak ketemu magic moment, dapat enggak uang banyak? Ya sudah. Masih konsepmu banyak, barangmu banyak, nenggak kamu bawa ke pasar. Tidak bisa kan? Tapi begitu di pasar akan ketemu berbagai macam bentuk permasalahan dan solusi. Karena setiap masalah di situ ada peluang. Peluang berarti solusi. Solusi berarti fulus. Nah, itu pakai konsep ekonomi loh ya. Nah, bertuhan tidak begitu. 1 tambah 1 bisa 200. Itu namanya berbarokah. Ya.
Tapi perlu diingat, saya kan sudah ngomong, ada orientasi, ada ekspektasi di dalam dirimu. Itu untuk menunjukkan bahwa kamu nanti akan menentukan pilihan itu. Clear apa enggak Mas Arif di sini? Ya. Jadi ini harus diulang-ulang Mas. Sekalipun karena semua remaining system. Makanya mengapa dalam waktu 1 hari, sehari semalam, itu ada remaining system 5 kali dibagi 17 itu. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kamu itu boleh punya ekspektasi, boleh punya orientasi, tapi begitu kamu nanti menemukan realitas, maka kesadaranmu yang kamu tonjolkan. Karena realitas itu sesungguhnya Allah. Karena saat kamu punya ekspektasi dan punya orientasi itu tidak mau kembali kepada produser yang maha produser ini, maka kamu tidak akan ada rasa syukur. Kamu tidak akan mengakui dirimu sebagai hamba. Karena merasa dirimu Allah. Bisa segala sesuatu. Fir'aun lah, Mas. Makanya Mas, nanti akhirnya kamu digambarkan sebagai Fir'aun itu. Fir'aun itu orang yang melampaui ekspektasi, melampaui orientasi, mengalahkan Kebesaran Allah. sutradaranya itu sendiri. Mirza. Itu tidak boleh. Nur petunjuk kecerdasan. Pak Ari sudah mendapat nur petunjuk dan kecerdasan itu sendiri. Apa? Beliau bertanya. Pertanyaan itu belum tentu jawaban di sini diterima. Tapi minimal dia akan berpikir dengan kecerdasan. Manakala dia menemukan dan dia berkata, oh, itu baru kecerdasan. Maaf pemirsa, ini saya tekankan lagi. Ini sesungguhnya yang kita diskusikan di sini. Ini baru sekedar pengetahuan. Belum menjadi sebuah pengalaman. Jadi nanti akan menjadi sebuah pengalaman apabila Mas Arif sudah diuji dengan pengetahuannya ini. Makanya nanti ada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di surat pertama Al-Quran yang namanya Al-Baqarah yang dikatakan alif lam mim, kan artinya alif itu makhluk yang diciptakan awal oleh manusia, oleh Allah Mas. Suruh ngalami semua rasa yang ada di alam semesta ini. Karena kita tidak bisa menafikan gelap apabila kita tidak menemukan terang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kegelapan. Karena dengan kegelapan ini kita tahu terang. Dengan terang ini kita pasti pernah merasakan kegelapan. Itulah yang harus kamu syukuri. Sehingga apapun sebetulnya yang ada di alam semesta kamu alami sendiri itu adalah tariannya Allah. Itu loh Mas sebetulnya. Dan saya yakin Mas Arif tambah kompong alias ngeluh. Tapi itu sudah betul. Karena saking kerasnya Jabal Kubis itu mau. Nah, tapi kalau sudah jadi Jabal Kubis, kubis itu jadi lembut. Tari diiris-iris karena memang kubis itu berlapis-lapis. Iya. Nah, Kena digawe nasi mawut. seharusnya kudu dipecah dibelah baru kelihatan lapisannya. Tapi kalau masih wungkul, Ya sulit. masih jabal nggak iso. Tapi Biasa- wis biasa jabal belah. kubis, Biasa nah, itu belah. udah kelihatan lapisan-lapisannya. Dan Pak Arif mencoba membuka jabal kubis itu, Iya, dipotong harus tengahnya. dibuka. Nah, Maaf Mas Arif ya. Dengan Anda sudah seperti jadi jabal gini. kubis. Dengan seperti ini Mas. Sebetulnya nek jenengan artinya gini Mas. Aku ya Gusti Allah Mas. Ya, paham. Tapi saya kan harus kembali ke konsep menyesuaikan. Artinya Hmm. begini. Terus Al-Quran yang sebagai pedoman hidupmu tuh akan kamu pakai untuk memecahkan persoalan hidup ini yang seperti apa? Iya. Gitu loh. Kalau tidak seperti ini tadi kita contohkan dalam hidup itu. Nah, jenengan dengan ini tadi gimana? Apa merasa masih
Ya kebingungan wajar. Memang harus bingung, Mas. Dengan bingung itu jenengan kok akhirnya akan selalu mencari, merenungi, meresapi. Ya. Ada pengendapan nanti di dalam diri jenengan. Bagaimana Ibrahim zaman itu, bagaimana Ahmad. Wah, itu. Makanya mengapa kenabian dan kerasulan itu mesti melalui semua ritual pengangsingan diri. Karena dia akan mencari keheningan itu. Dan nikmatnya kita tinggal mendiskusikan. Iyalah. Kawan. Ya. Bayangkan ketika Kanjeng Nabi sendiri, Ibrahim sendiri, sampai kudu tarung ambek bapaknya dan berhala iku mau pembuktian. Nah kita nih sejak dulu sebetulnya tidak ada manusia yang hidup sendiri, Mas. Dia pasti sudah dibentuk oleh sebuah peradaban. Koloni. Makanya disitulah sudah ada namanya kaum. Nah, sekarang orang ngomong yang religius itu umat. Pasti sudah ada, Mas. Tidak bisa enggak. Makanya di setiap kaum, di setiap umat itu pasti mempunyai cara, mempunyai sejarah dengan peradaban itu. Dengan bahasa kaum itu artinya apa? Bahasa yang mudah difahami oleh kaumnya itu sendiri. Bukan bahasa yang sulit. Satu kaum tidak sealiran, yo. Ya otomatis, Pasti. otomatis itu. Karena memang dari keberagaman. Karena nanti ada orang yang memandang segala sesuatu itu hanya dengan sebuah sosok. Padahal sesungguhnya sejak awal tidak ada perbedaan yang kamu hirup. Asal usulmu itu tidak ada perbedaan karena kita itu dari nafsun wahidah. Nanti jadi nafsun-nafsun itu. Gitu loh kalau di Al-Quran seperti itu. Jadi sesungguhnya kalau saya dengar vibrasinya Kang Teddy ini, Quran ini, diri ini. Duh. Minum dulu. Pembeda itu yang mengidentifikasikan itu adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Karena dengan ilmu itu kita jadi bisa melihat, dengan ilmu itu kita bisa jadi mendengar. Ilmu itu bahasa yang lain itu nur, karena bisa membedakan. Coba kalau kita tidak punya pengetahuan, masa kita bisa membedakan? Ya tidak bisa. Nah, pengetahuan itu dalam konteks yang luas itu Quran yang tentang nur tadi. Paham. Makanya nur, petunjuk bisa ditangkap dengan kecerdasan. Kalau hasilnya nanti logik. Masya nur itu terangnya 1000 Kuat. watt. Petunjuknya sudah jelas di depan mata. Tapi kita tidak diberi kecerdasan. Masa bisa? 0. Ya tetap aja bodoh ya. Contoh gini, kita masuk sekolah, tapi pas gurunya menerangkan kita tidur. Dibandingkan yang mendengar. Ya. Beda jauh kan? Ya. Ya. Itulah makanya, hai orang-orang yang berselimut, bangun. Wah, itu Bukan harus Al-Muzammil malam-malam itu. bangun, bukan. Bangun pengetahuan, pikiran, sehingga kamu tidak bodoh. Bukan berarti yang lagi tidur selimutan, tapi mengartikan itu pun boleh. Karena Ya. Quran itu selalu tersurat yang langsung diartikan dan tersirat di balik yang diartikan. Artinya buat rohani. Ya, makanya metafora menjelaskan arti yang sesungguhnya, mempertajam. Makanya ada kalimat tadabbur lebih utama dari tahajud. Otomatis. Tahajud 1000 rakaat masuk surga dewe kalau masuk. Ya. Tapi bertadabbur Surga. tidak masuk. Surgane sopo? Artinya kene, bahasa saya ini gini. Gusti, lho sak nemen Pak Arin ndek jobo iku koncoku. Loh, koncomu tak arep iya. Koncone ndi? Tau podcast melok. Masa kate dilebokno neraka. Rep aku tak lebu surga kan. Karena aku tau lebu soalnya. Iku sing wong-wong kalah nek ngomong, kalau disebut kalah menang. Saya pernah ditanya, emang kamu pernah masuk surga? Pernah 2 kali aku masuk surga. Terus dia sama jawab gitu, apa ada pertanyaan? Wah, tambah berdebat? ribut saya. Tambah ribut. Loh, awakmu bisa nyeritakno surga? Ya iso.
surga itu mau makan mek ngene tuh udah kenyang. Loh kok iso? Lah anu di Quran ayatnya jelas ayatnya. Di surga itu kita berkeinginan saja jadi. Ya. Nilalanya setahu saya kita tidak punya keinginan apa terus dikekno kabeh kata ini apa-apa. Iya. Karena semua sudah ada jadi tidak punya keinginan. Dan Lah, buktinya di mana? Nah, kan Buktinya dijanin. Ya. Karena aku nate neng kono. Ya. Nah, kan cukup gitu aja toh. Ketika saya jawab itulah karepmu. Lah, karepku sampai karepmu. Kok ambek Gusti nilai podo aku bilang. Lah itu terbukti dialami setiap manusia ndak? Iya, Ya Maka sudah. abang ngelusin. Ya, kalau orang nggak Toko Quran. Iya. Kalau orang Ayatnya yang buka surat Al-Muzammil Hmm. yang terakhir 3 ayat. Ya, kalau orang yang udah memahami Al-Qur'an dan udah mengalaminya tahu. Mungkin kalau orang yang seperti saya, mungkin ya terus berdebat. Gampang sederhana, jangan berdebat. Kan kita dilarang berdebat. Melo ae koncoan. Ya, Mesti nek oleh berkat kan podo oleh berkatnya. Ya sudah lah po di sini podo di sini. Ndak gitu Mas. Ini saya terangkan yang jenengan gini ya. Ternyata setiap orang mengalami jadi penyempurnaan dirinya itu di dalam tubuh ibu apa ndak? Iya toh. Iya toh. Pada di surga itu sesungguhnya apa? Tidak menanam dia sudah tumbuh. Iya. Tidak